Di antara perkara yang membantu kita untuk bersabar, dan ini adalah perkara yang sangat penting, ya, adalah membaca tentang kisah-kisah para anbiya dan para salihin. Bagaimana kesabaran mereka. Wallahi ya ikhwan, kalau seorang baca misalnya kitab Syiar A'lam Nubala tentang para ulama, tentang para tokoh-tokoh Islam, dia akan merasa dirinya kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Bagaimana mereka menuntut ilmu. Hilang ujub, seluruh ujub dia buang semuanya. Tapi kalau dia enggak pernah baca buku begitu, dia yang paling top di hadapan apa? Orang lain. Ujub menimpanya, rasa riya, rasa bangga, macam-macam. Begitu dia baca buku Syiar A'lam Nubala, bagaimana imam-imam dalam kesabaran mereka menuntut ilmu, kesabaran mereka berdakwah, ujian yang mereka rasakan, tegar mereka dalam dakwah, luar biasa. Dia baru sadar ini enggak ada apa-apanya. Allah sayang kepada dia sehingga tidak diberi ujian yang membuat dia hancur. Siapa yang bisa sabar seperti ujian yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah? Dicambuk sampai dagingnya lepas dari tubuhnya. Sampai pingsan dicambuk. Dan dia tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tidak mau. Membela akidahnya. Karena perkaranya bukan dunia, perkaranya akhirat. Jika Imam Ahmad, ulama-ulama yang lain sempat ada yang tidak sabar melakukan tauriyah. Katanya Al-Quran makhluk atau bukan? Katanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, hadhihi makhlukah. Ini semua makhluk, maksudnya jari-jarinya makhluk. Bagaimana lagi? Tidak bisa, kalau tidak disiksa. Imam Ahmad tidak mau. Dia bersabar. Bahkan sebagian ulama mengatakan kesabaran Imam Ahmad tatkala itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Kenapa? Karena banyak ulama yang kemudian takut kemudian melakukan tauriyah. Imam Ahmad harus tidak boleh takut. Karena kalau dia kemudian juga mengatakan iya Al-Quran itu makhluk, maka yang sesat banyak orang. Mungkin sampai sekarang orang banyak yang sesat. Karena Imam Ahmad bertahan dan bersabar sampai disiksa. Datangkan Al-Gojo untuk menyiksa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita baca tentang sirah para anbiya, bagaimana kesabaran mereka. Yang pertama kita baca tentang sirah, tarikh sejarah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang Allah abadikan, Allah abadikan cerita tentang Nabi Nuh dalam Al-Quran. Seperti Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Kemudian dia pun tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kecuali 50. Artinya 950 tahun dia hidup bersama kaumnya. Bayangkan 950 tahun berdakwah. Bukan waktu yang singkat. Dan bagaimana cara dakwah Nabi Nuh? Bukan seperti kita mungkin cuma seminggu sekali atau sehari, mungkin sekali. Tidak. Nabi Nuh mengatakan, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Allah, aku menyeru kaumku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan tidak semakin aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. Wa inni da'autuhum litaghfira lahum. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap kali saya berdakwah, ya Allah, mereka masukkan jari-jari mereka ke telinga mereka supaya tidak mendengar dakwah Nabi Nuh. Antum pernah begitu berdakwah? Kita tidak pernah seperti itu. Dia mungkin dengar malu-malu, tapi dia enggak enak langsung pergi cabut. Nabi Nuh dulu tidak, tutup. Ambil baju tutup muka, enggak mau dengar. Ini bukan perkara yang ringan. Kullama da'autuhum litaghfira lahum. Ya Allah, aku ini dakwah mereka supaya Engkau ampuni mereka. Bayangkan, Nuh niatnya baik. Agar mereka diampuni oleh Allah, tapi mereka malah semakin lari, semakin menjauh. Dan bukan cuma setahun 2 tahun. Kita mungkin baru berdakwah satu kampung, 1 bulan tidak berhasil. Memang kampung ini Allah tidak mau hidayah sama mereka. Pindah kaum yang lain, kampung yang lain. Subhanallah, Nabi Nuh 950 tahun sabar digitukan. Dengan berbagai cara dia berdakwah. Thumma inni da'autuhum jihar. Thumma inni mana? A'lantu lahum asrartu lahum israra. Kemudian saya berdakwah dengan terang-terangan, berdakwah dengan cara diam-diam, subhanallah, siang dan malam. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Istrinya kafir kepada Nabi Nuh, anak yang sangat dia cintai pun kafir kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini ujian yang sangat berat. Butuh kesabaran ekstra. Sampai-sampai di detik terakhir sebelum anaknya tewas, Nabi Nuh masih terus berdakwah.
Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, wahai putraku, naiklah bersama kami di perahu kami. Jangan kau termasuk orang-orang yang kafir. Namun anaknya ngeyel, betapa sakit hati seorang ayah. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai, saya akan selamat, saya akan pergi ke puncak gunung. Selamat dari air banjir ini. Masih sudah tewas, masih ngeyel. Wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Akhirnya datang ombak, tenggelamlah anaknya itu. Seorang yang kemudian membaca ya surat ayat ini bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun ya, maka dia sadar bahwasanya apa yang dilakukan tidak ada apa-apanya.